Hai guys, selamat datang di channel Ceritain Film. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ready or Not. Film yang bergenre horor ini dirilis pada tahun 2019. Singkatnya, film ini bercerita tentang sepasang pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, di malam pernikahan pengantin itu berubah menakutkan ketika mertuanya menyuruh untuk memainkan sebuah permainan tradisi keluarga mereka. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Pada awal film, kita diperlihatkan ada dua bocil yang sedang berlari. Lalu, salah satu dari bocil itu disuruh bersembunyi di sebuah lemari oleh temannya. Kemudian, ada seorang pria yang menghampiri si bocah itu. Bocah itu bernama Daniel. Tak lama kemudian, pria itu terlihat seperti meminta tolong. Tetapi, bukannya menolong, bocah itu malah teriak tentang keberadaan pria tersebut. Seketika, pria ini pun panik dan dikejar oleh sekumpulan orang berpakaian jas dan menggunakan topeng. Lalu pria itu ditembak dengan panah oleh salah satu dari sekumpulan orang tersebut. Setelah itu ada seorang wanita menangis yang sepertinya ia adalah istri dari pria tersebut. Kemudian Daniel berbicara dengan salah satu orang bertopeng tersebut. Dia bilang kalau dia bangga dengan Daniel. Daniel yang kebingungan hanya bisa pelangap-pelongo melihat kejadian itu. Pria yang tadi sudah tertembak dengan panah dibawa masuk ke sebuah ruangan. Wanita yang merupakan istri dari pria tersebut menangis dan mencoba mengikhlaskan kepergian sang suami. Sampai pintu ditutup, kita diperlihatkan sebuah tulisan Ledomas. Lalu kita akan melompat ke 30 tahun kemudian. Terlihat seorang wanita bernama Grace dengan seorang pria bernama Alex. Mereka adalah sepasang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Di sini terlihat lapangan yang sudah lengkap dengan dekorasi pernikahan. Kemudian ketika mereka sedang bermesraan, masuklah seseorang, yang itu adalah Daniel. Di sini kita jadi tahu kalau Grace akan melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Alex. Di sini Daniel datang untuk memberitahu mereka agar segera turun. Tapi Daniel meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Alex dan Grace. Daniel bilang kalau dia sangat senang melihat Alex akan segera menikah. Tetapi si Daniel memberi kesempatan kepada Grace kalau dia berubah pikiran, maka Grace bisa membatalkan pernikahan itu. Kemudian ketika si Daniel udah pergi, si Alex pun mengatakan hal yang sama kepada Grace. Tetapi karena Grace sudah sangat bucin kepada Alex, dia pun tetap melanjutkan pernikahan itu. Di scene ini kita akan diperlihatkan beberapa karakter. Ada ayah, ibu, dan juga si nenek tua yang bernama Helen. Di sini terlihat si Daniel sudah memiliki pasangan, yang mana pasangannya terlihat tidak suka dengan Grace. Berbeda dengan si ibu, dia terlihat senang dengan Grace dan mencoba menguatkan Grace. Grace yang sebelumnya tegang akhirnya sedikit tenang. Dan si ibu menceritakan kehidupannya yang dulu. Katanya dia bukanlah dari golongan orang kaya, tapi dengan gigih, ibu berhasil melewati itu semua dan berakhir sampai sekarang. Sampai saat ini, kita belum tahu siapa orang bertopeng dan memakai jas yang di awal film tadi. Yang kita tahu hanyalah dua bocah kecil. Mereka adalah Daniel dan Alex. Setelah itu, Alex dan Grace sudah resmi menikah. Pada saat Alex dan Grace ingin memulai adegan 4646, tiba-tiba muncullah si nenek tua Helen. Lalu, ia menyuruh Alex dan Grace untuk pergi ke suatu ruangan untuk memainkan sebuah permainan. Kita akhirnya tahu kalau ada sebuah ritual di keluarga Alex yang harus dilakukan oleh anggota keluarga baru, yang mana si anggota baru harus memainkan sebuah permainan sampai terbit matahari. Lalu diperlihatkan saudara-saudara si Alex, yaitu Emily. Emily sendiri sudah mempunyai keluarga, nama suaminya adalah Fitz. Di sini terlihat dua bocil yang sedang memakai topeng yang sama persis seperti yang dipakai orang berjas di awal film tadi. Kemudian di sini kita bisa melihat masalah masing-masing dari keluarga ini. Daniel yang pemabuk dan istrinya yang terlihat tengil, Emily yang kecanduan sabu, serta suaminya yang arogan. Dan juga si Helen yang ternyata dia adalah bibi dari tiga bersaudara ini. Di sisi lain, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan. Di sini, ayahnya menceritakan sejarah dari keluarga Ledomas yang merupakan keluarga kaya raya. Diceritakan bahwa kakek buyutnya dulu menang taruhan dari seorang yang bernama Label. Kakek buyut mereka ditantang oleh Tuan Label dengan taruhan harus bisa memecahkan kotak misteri miliknya. Jika ia berhasil memecahkan kotak misterinya, maka Tuan Label akan memberikan kotak tersebut dan seluruh kekayaannya pada si kakek. Singkat cerita, kakek buyut mereka menang taruhan dan Tuan Label menepati janjinya. Tetapi setiap ada anggota baru di keluarga mereka, keluarga Ledomas akan memasukkan kartu ke sebuah kotak misteri yang dimenangkan oleh kakek buyutnya. Kemudian, si anggota baru akan membuka kembali kotak itu dan membaca apa yang tertulis di dalamnya. Dan itulah yang akan dimainkan. Sampai pada giliran Grace membuka kartu,
Tanpa panik, Grace pun tersenyum dan membaca kartu itu yang bertuliskan petak umpet. Dan pada saat itu, semua keluarga Ledomas terlihat panik. Lalu, Grace diberitahu oleh sang ayah bahwa dia harus bersembunyi sampai terbit matahari, sedangkan keluarga yang lain mencarinya. Di sini, Grace diberikan waktu untuk bersembunyi. Grace pun langsung bergegas pergi dan ketika seorang pelayan memutar sebuah lagu, maka permainan petak umpet pun dimulai. Kemudian sang ibu melihat Alex sangat sedih karena ia tahu apa yang akan terjadi pada Grace nanti. Lalu ibunya menyuruh Alex untuk jangan pergi kemanapun. Sementara itu sang ayah yang takut kalau Alex membantu Grace menyuruh istrinya si Daniel untuk menjaga Alex agar tak keluar dari kamar. Kemudian mereka pun bergegas untuk mencari keberadaan Grace. Di sisi lain, seorang pelayan yang sedang menjaga anaknya Emily panik saat tahu kalau salah satu anaknya Emily kabur dari kamar. Lalu si pelayan langsung bergegas untuk mencarinya. Grace yang sedang bersembunyi merasa gabut, kemudian keluar untuk mencari tempat persembunyiannya yang baru. Tetapi saat di perjalanan, dia hampir ketahuan sama si pelayan yang sedang bolak-balik mencari anaknya Emily. Lalu tiba-tiba dari belakang Alex menutup mulut Grace. Grace kebingungan dari mana Alex datang. Ternyata di situ Alex berhasil melarikan diri melalui lorong pelayan. Kemudian si Alex menyuruh Grace untuk tetap tenang dan bersembunyi. Gak lama setelah itu, pelayan tadi masuk karena mengira anaknya Emily ada di sana. Di sini Grace kaget ketika melihat si pelayan ditembak kepalanya oleh Emily. Emily di situ salah mengira kalau si pelayan tersebut adalah Grace. Semua orang pun datang karena mendengar suara tembakan. Sang ibu yang tahu kalau pelayan mereka baru saja kena tembak dengan santai menyuruh untuk menyembunyikan mayat tersebut agar Grace tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian sesudah mereka semua pergi, si Alex mengajak Grace untuk kabur melalui lorong pelayan. Grace yang masih panik dan bingung memaksa Alex untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Alex menjelaskan bahwa keluarganya percaya apabila ada seseorang yang menarik kartu petak umpet, maka seluruh anggota keluarga Ledomas harus memburu dan membunuh orang tersebut sebelum matahari terbit. Namun jika mereka gagal, maka seluruh keluarga Ledomas lah yang akan mati. Grace yang mendengar hal itu merasa sangat kesal karena selama ini Alex tak pernah memberitahunya. Alex di situ terus meyakinkan Grace untuk tetap mempercayainya karena ia berjanji akan membawanya keluar dari sana dengan selamat. Kemudian, Alex menyuruh Grace menunggu di dapur, sedangkan dia akan membuka pintu dapur yang terkunci dari ruang keamanan, agar nanti saat pintu dapur terbuka, ia bisa langsung keluar. Grace pun langsung buru-buru pergi ke sana. Tetapi di ujung lorong, Grace lupa pintu mana yang harus dipilih. Beruntungnya, Grace berhasil memilih pintu yang tepat. Kemudian, ia berlari ke sebuah ruangan. Ketika melihat sebuah jendela, ia dapat ide untuk memecahkan jendela tersebut dengan bangku. Saat dia baru aja ngangkat bangku itu, terdengar suara langkah kaki seseorang. Grace pun langsung bersembunyi, namun mendadak Daniel muncul. Anehnya, di situ Daniel tetap santuy sambil mengatakan kalau dia nggak berniat menangkap Grace. Tapi bagaimanapun, Daniel tetap harus memberitahu keberadaan Grace pada semua orang. Kemudian, Grace dikasih waktu 10 detik untuk kabur. Setelah itu, semua orang datang ke ruangan itu. Mengetahui Grace yang berhasil kabur, sang ayah pun marah karena Grace yang cuma seorang perempuan polos harusnya bisa ditangkap dengan mudah. Lalu ketika semua sedang berdebat, Emily sadar kalau senjatanya hilang. Suaminya lalu memberikan crossbow miliknya. Tetapi ketika ada seorang pelayan yang datang untuk memberitahu keberadaan Grace, Emily malah menembak pelayan itu. Melihat hal itu, semua orang hanya bisa terdiam karena Emily sudah membunuh pelayan 2 kali. Kemudian sang ayah pun menyarankan untuk menyalakan CCTV agar mengetahui keberadaan si Grace. Tetapi si Ellen menolak karena cara itu nggak sesuai sama tradisi keluarga mereka. Setelah perdebatan yang mereka lakukan, akhirnya mereka pun setuju untuk menggunakan CCTV. Di lain sisi, Grace mengambil senjata yang terpajang di tembok. Ia lalu pergi ke dapur. Namun ternyata pintu keluar itu masih terkunci. Grace lalu bersembunyi saat ada seorang pelayan yang datang. Dengan perlahan, ia berusaha mengisi peluru ke dalam senjatanya. Namun setelah kunci pintu dapurnya terbuka, Grace langsung mengarahkan senjata itu ke pelayan tersebut. Akan tetapi, pelayan itu malah bersikap biasa saja dan gak ngerasa takut sama sekali. Dikarenakan pelayan itu tahu senjata yang dipegang Grace hanyalah sebuah hiasan. Grace yang merasa terdesak lalu menghabisi si pelayan itu dengan teko yang berisi air panas. Sementara itu, Alex yang mengamati semua kejadian itu dari CCTV merasa lega karena Grace berhasil lolos dari si pelayan. Tiba-tiba sang ayah dan Daniel pun datang lalu berusaha mendobrak pintu ruangan CCTV. Tetapi sebelum mereka berhasil masuk, Alex sudah merusakkan semua CCTV tersebut. Lalu sang ayah marah dan langsung mencekik Alex.
Kemudian Daniel langsung memisahkan mereka berdua. Tetapi sang ayah langsung memukul kepala Alex dari belakang. Sementara itu, Grace yang berniat sembunyi di lift terkejut ketika melihat ada seorang pelayan di dalamnya. Kemudian, Grace menyuruh pelayan itu keluar agar dia bisa bersembunyi di situ. Dan si pelayan itu rela memberikan tempat persembunyiannya untuk Grace. Di sisi lain, Alex berhasil tertangkap oleh seorang pelayan. Lalu seorang pelayan pun datang memberitahu bahwa ada salah satu pelayan lagi yang tewas di lift makanan. Mendengar hal itu, sang ayah pun kesal. Dan ia pun langsung menyuruh semua orang untuk mencari Grace gimana pun caranya. Ketika semua orang pergi, di situ Helen meminta kepada sang ayah untuk tak terlalu keras kepada Alex karena ia adalah calon pemimpin keluarga Ledomas. Dulu pada saat Alex berusia 5 tahun, ia pernah melihat Mr. Label. Mr. Label merupakan sesosok iblis yang dapat memberikan kekayaan pada keluarga Ledomas. Dengan syarat orang yang menarik kartu petak umpet dari kotak misteri yang ia berikan, maka orang itulah yang akan menjadi tumbal persembahan untuknya. Setelah semua pergi, ternyata Alex mendengar semua apa yang mereka bicarakan tadi. Di sisi lain, Grace yang sedang bersembunyi di luar jendela ikut mendengar semua pembicaraan itu. Grace yang sangat ketakutan langsung kabur dari tempat tersebut dengan cara melompat lewat atas jendela dan berlari dari sana secepat mungkin. Grace pun kemudian memilih tempat untuk sembunyi di sebuah gudang. Akan tetapi, ada seseorang yang mengikutinya. Di saat orang itu mendekat, ternyata dia adalah anaknya Emily. Grace yang tadi berhasil kabur pun merasa aman. Tapi ternyata... Ketika Grace hendak mengambil senter dari bocah itu, tiba-tiba seekor kambing nongol dan membuat Grace kaget hingga terjatuh ke lubang yang dipenuhi dengan mayat. Grace di situ sangat ketakutan dan ingin segera keluar. Di situ Grace mencoba keluar dari lubang tersebut, tetapi ketika Grace sedang berusaha naik, tiba-tiba tangga yang dinaikkan Grace patah. Untungnya Grace berhasil menggapainya dengan satu tangan. Kemudian di sisi lain, istri Daniel yang sedang mengawasi dari luar rumah melihat Grace yang sedang berlari menuju ke gerbang depan. Lalu dia menyuruh si pelayan untuk mengejar Grace. Ketika Grace telah berhasil sampai di depan gerbang, dia berusaha meminta bantuan pada semua mobil. Tapi mobil itu malah cuek. Kemudian Grace mencoba keluar dari rumah itu melalui celah-celah gerbang yang rusak. Lalu Grace merasa kalau situasinya belum aman. Ia lalu pergi ke dalam hutan. Si pelayan yang mengetahui Grace telah berhasil kabur langsung segera mengejarnya dengan mobil. Di sini nih terlihat si Daniel dan Emily sedang membuang mayat para pelayan yang telah mati tadi. Tetapi ketika mereka ingin membuang para mayat-mayat itu, terdengar suara anak kecil. Anak kecil itu adalah anaknya Emily. Ia mengatakan kalau tadi ia berhasil menembak Grace. Mendengar hal itu, Emily bangga dan langsung memeluknya. I followed that lady down here. Di sisi lain, Grace berhasil tertangkap oleh si pelayan. Tetapi di situ, Grace berhasil melawan si pelayan tersebut dengan mencekik lehernya menggunakan kain. Setelah itu, Grace kabur. Lalu ia menaiki sebuah mobil. Ia berusaha menghubungi panggilan darurat untuk meminta bantuan. Namun ternyata mobil itu otomatis mematikan semua sistem dan menguji Grace di dalamnya. Kemudian di saat Grace yang sudah kena mental, ternyata si pelayan yang bertengkar dengan Grace tadi masih hidup. Dia lalu menghancurkan kaca mobil itu dan segera menembak Grace menggunakan peluru bius. Lalu si pelayan langsung mengabarkan keluarga Ledomas. Saat hendak bergegas membawanya pulang, di perjalanan Grace pun mulai sadarkan diri. Lalu ia langsung menendang si pelayan hingga mobil mereka terguling. Grace yang berhasil selamat dari kecelakaan itu langsung berusaha mengeluarkan dirinya dari mobil tersebut. Tiba-tiba Daniel yang berada di belakangnya langsung menodongkan senjatanya. Di situ Grace meminta supaya Daniel membiarkannya pergi. Tetapi si Daniel malah menggetok Grace menggunakan senjata yang dia pegang. He's not gonna forgive you if you do this. Di lain sisi, sang ibu yang menemui Alex dalam keadaan terborgol, ia lalu bertanya alasan mengapa ia dulu sempat pergi dari rumah. Alex pun menjelaskan bahwa alasan ia dulu pergi dari rumah ialah karena dia tidak mau mengikuti apa yang dilakukan tradisi keluarganya, yaitu menyembah iblis. Menurutnya, itu bukanlah hal yang masuk akal apabila ada sebuah keluarga yang berdoa menyembah setan sambil menggorok leher seseorang. Kemudian dia mengancam jika sang ibu berani menyakiti Grace, maka Alex pasti akan membunuhnya. Mendengar ancaman dari anaknya sendiri, sang ibu pun merasa kecewa karena Alex lebih memilih Grace daripada keluarganya sendiri. Kemudian, setelah Daniel berhasil membawa Grace kembali ke rumah, semua keluarga Ledomas pun bersiap memulai ritual pengorbanan. Lalu Grace diikat di atas sebuah meja, kemudian satu demi satu dari mereka meminum air yang telah disiapkan. Tetapi ketika sang ayah hendak menusuk Grace,
Tiba-tiba semua orang pun muntah darah. Ternyata Daniel telah memasukkan semacam serbuk racun ke dalam minuman itu untuk menyelamatkan Grace dari sana. Sayangnya, efek dari serbuk racun itu tidak dapat bertahan lama. Mereka pun langsung bergerak untuk mengejar Daniel dan Grace. Kemudian istrinya si Daniel berhasil menemukan mereka. Di sini istrinya terlihat sangat marah karena nggak menyangka kalau suaminya itu telah memilih membantu Grace dibanding keluarganya. Tanpa banyak bacot, istrinya si Daniel langsung menembak suaminya sendiri. Melihat hal itu, Grace pun seketika marah melihat Daniel tertembak. Lalu Grace menyerang istrinya Daniel hingga tak sadarkan diri. Kemudian Daniel yang sudah sekarat menyuruh Grace untuk pergi dari sana. Grace pun dengan santai mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Di tengah-tengah perjalanan, dia bertemu lagi dengan ayahnya si Alex. Karena Grace sudah nggak takut dengan ayahnya Alex, lalu Grace memukulnya dengan lampu, kemudian menyambitnya dengan lampu itu hingga membuat gorden rumahnya terbakar. Sedangkan Alex yang berhasil kabur kaget dan sedih melihat kakaknya telah mati tertembak di depan kedua matanya sendiri. Lalu saat Grace sedang berusaha untuk keluar dari rumah, tiba-tiba ibunya Alex datang lalu memanah Grace tapi nggak kena. Lalu Grace pun berkata, "Apaan tuh?" Karena kesal, ia kemudian mencekik si Grace. Grace yang di situ udah nggak berdaya, berusaha menarik kain di meja hingga kotak milik Mr. Label terjatuh. Melihat kotak itu terjatuh, Grace pun berusaha mengambilnya. Grace yang sudah sangat emosi, lalu melampiaskan emosinya dengan memukul ibunya Alex berkali-kali menggunakan kotak tersebut. Kemudian tiba-tiba Alex muncul. Grace di situ merasa takut karena Alex telah melihat Grace membunuh ibunya dan takut Alex akan menangkapnya. Namun Alex pun mencari cara untuk meyakinkan Grace agar mempercayai kalau ia berbeda dari keluarga yang lain. Di saat Grace mulai luluh, setelah itu mereka semua pun langsung meneruskan ritual persembahan Grace sebelum matahari terbit. Namun untuk kali ini Alex lah yang akan membunuh Grace dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendamnya. Karena menurut Alex, Grace lah yang telah membunuh si Daniel. Ketika Alex ingin menusuk kepala Grace dengan pisau, kalian yang mengetahui kalau matahari sudah terbit langsung menangis histeris dan membuat semuanya ketakutan. Alhasil nggak terjadi apa-apa dengan mereka. Mereka semua pun terheran. Helen pun berbicara kepada Mr. Label di sebuah kursi kosong dan meminta maaf. Kemudian Helen mengatakan kalau dia tetap ingin membunuh Grace untuk dijadikan tumbal persembahan walaupun sudah terlambat. Di saat Helen ingin membunuh Grace, kejadian tersebut serontak membuat mereka semua kaget. Mereka nggak nyangka kalau cerita itu beneran nyata. Mendadak terdengar suara lagu yang sama ketika mereka semua memulai permainan petak umpet tadi malam. Kemudian satu persatu keluarga Ledomas meledak. I'm in control! I wanna go home! Grace yang melihat itu semua malah tertawa puas. Kemudian tersisa Alex dan Grace berdua di situ. Alex memohon agar Grace mau memaafkannya. Namun ketika Grace melepaskan cincin dari tangannya, seketika setelah itu, Grace pun keluar dari rumah keluarga Ledomas yang mulai terbakar. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran datang. Lalu, salah satu dari mereka bertanya pada Grace, apa yang sebenarnya terjadi? Sambil nyebat, Grace pun menjawab, Bodo amat, gua ngambek, bodo amat, gua ngambek, bodo amat. Bodo amat.